Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Aditya. Saya ingin menjelaskan tentang pelatihan desain UI UX dengan menggunakan software Adobe XD. Di mana kelompok saya terdiri dari Muhammad Fahmi Ihsan dan Tommy Franciscus. Di sini saya akan menjelaskan pertama-tama itu apa itu UI. UI atau user interface antar pengguna. UI memiliki hubungan dengan pengguna, cara mengontrol dan mengoperasikan sistem. Secara umum, UI fokus pada tampilan atau layar, dan bagaimana cara membuat hubungan dengan UX. Pada dasarnya UI itu bagaimana orang berinteraksi dengan produk atau layanan lainnya. Digunakan dalam aplikasi web ataupun mobile antar manusia dan sistem. Selanjutnya, apa itu UX? UX atau pengalaman pengguna ini hanya fokus pada perasaan pengguna. Ketika pengguna menggunakan sistem atau produk ini, selain itu UX juga fokus pada bagian membuat kesegaran UI. Jadi UX hanya untuk pengguna, bukan untuk desain apa yang diinginkan. Pada dasarnya UX adalah pengalaman pengguna, apa yang dirasakan seorang saat menggunakannya, memainkan peran penting dalam aplikasi web dan mobile, menjembatani antara produk dan audiens yang ditargetkan. Kemudian ada perbedaan antara UI dan UX. UI adalah desain antarmuka yang lebih memfokuskan pada keindahan dari sebuah tampilan, pemilihan warna yang baik, dan pastinya hal-hal lainnya. UI lebih menciptakan ikatan emosional dengan pengguna melalui desain yang menarik dan indah, sedangkan user experience, beda UI dan UX adalah dari fungsinya. Jika UI lebih berfungsi untuk membuat desain web, e-commerce menjadi lebih indah, sedangkan UX merupakan desain yang digunakan untuk meningkatkan kepuasan dari pengguna website melalui kesenangan dan kegunaan yang diberikan dalam interaksi antara pengguna internet atau pengunjung dan produk UX. Selanjutnya ada desain. Desain unik hadir dalam semua hal. Apakah itu alami dan buatan manusia, dan desain yang baik selalu menarik perhatian. Hal terkecil dalam hidup Anda dan yang terbesar dari yang besar, semuanya dirancang dengan cara tertentu. Banyak bentuk desain web, mobile, dan UI UX. Di sini saya akan menjelaskan tentang Adobe XD. Adobe XD adalah alat desain pengalaman pengguna berbasis vektor untuk aplikasi web dan aplikasi seluler yang dikembangkan dan diterbitkan oleh Adobe Inc. Ini tersedia untuk macOS dan Windows, meskipun ada versi untuk iOS dan Android untuk membantu mempertinjau hasil kerja langsung pada perangkat seluler. Kegunaan Adobe XD dari segi penamaan Adobe XD atau Experience Design ini ditunjukkan secara khusus bagi para desainer aplikasi mobile atau yang bisa disebut dengan UI UX designer. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan Adobe XD. Kelebihan Adobe XD tentunya memiliki beberapa kelebihan yang sangatlah berguna. Mulai dari prototyping tools, focus design tools, asset design from Photoshop, Sketch, Illustrator, dan lain-lain, built-in sharing, fast performance. Kelemahannya dari Adobe XD adalah walau kelihatan Adobe XD sangat menggiurkan, namun ada beberapa kelemahan, mulai dari difficult animation UI, no CSS export. Walaupun ada CSS export di dalam Adobe XD, namun kita harus tetap menginstal plugin-plugin dari luar. Copy paste fitur, prototype live review. Itu kekurangan dan kelebihan dari Adobe XD. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang terakhir adalah fitur-fitur utama Adobe XD. Adobe memberikan fitur-fitur yang sangat membantu untuk proses desain UI, UX sebuah aplikasi, mulai dari design tools, prototype tools, share tools, dan mobile device testing. Sekian presentasi dari saya. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan slide selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Tommy Franciscus. Saya akan menjelaskan keterbatasan Adobe XD. Adobe XD ditawarkan dalam bentuk free plan dengan berbagai keterbatasan seperti yang pertama ialah Adobe Cloud Strokes. Untuk Adobe XD hanya memiliki kapasitas sebesar 2 GB saja, karena Adobe XD ini adalah Creative Cloud, jadi sudah sewajarnya memiliki layanan cloud. Yang kedua, hanya bisa mengaktifkan satu file share prototypes via cloud. Yang ketiga, hanya bisa mengaktifkan file share design space via cloud. Yang keempat, dapat menggunakan fitur gratis dari package terbatas. Namun hal ini tidak akan mempengaruhi penggunaan dari Adobe XD Anda. Menyimpan file secara offline. Untuk mengakses kemampuan maksimal dari Creative Cloud, Anda harus rela mengeluarkan uang.
Cara membuat prototype UI menggunakan Adobe XD. Contoh berikut menunjukkan proses langkah demi langkah untuk membuat prototype UI Anda pada Adobe XD. Kita akan membangun sesuatu untuk ukuran layar iPhone 6. Anda bisa mengunduh file latihan dengan mengunjungi visiting repository GitHub untuk tutorial ini, atau mengunduh langsung dari Pixpay, Lotus, Flowers, Sparrow, Bones. Bagian pertama dari tutorial ini akan berfokus pada pembuatan layouts pada tampilan desain Adobe XD. Yang pertama, membuat proyek prototype. Setelah Adobe XD dibuka, layar akan muncul dengan memungkinkan Anda memilih jenis proyek. Pilih iPhone 6 375 x 667 pixel. Kemudian klik ikon iPhone untuk membuat proyek. Dari iOS Apple, Anda bisa mengakses elemen UI iPhone yang bisa digunakan pada prototype Anda. Setelah artboard dibuat, klik 2 kali nama artboards dan ubah ke home. Kedua, membuat layar belakang prototype. Klik artboard untuk menampilkan karakteristiknya dari properties panel pada sisi kanan aplikasi, dan klik warna fill warna untuk membuka pilihan otak dialog color. Atur warna menjadi abu-abu gelap dan tutup kotak dialog. Yang ketiga, pengaturan layar header. Selanjutnya masuk ke file import. Di situs web file mengarahkan ke gambar header dan klik import. Gunakan kontrol di sekitar gambar untuk mengubah ukuran agar sesuai dengan tajuk layar. Anda juga bisa mengklik 2 kali gambar untuk memotong gambar. Pilih text tool dari panel tool. Klik pada area header dan ketik natur. Klik 2 kali teks, dan dari panel properties kanan pilih Helvetica. Atur bentuk tulisan menjadi bold dan ukuran ke-32. Klik 2 kali warna fill, lalu atur ke abu-abu gelap. Yang keempat, membangun latar belakang area konten. Pilih saranan rectangle dari panel tools di sisi kanan, lalu buat persegi panjang di bawah header. Dari kanan panel properties, atur warna fill menjadi abu-abu tua dan hapus centang pada opsi border untuk menghilangkan goresan. Nomor 5, tambahkan konten. Import konten, thumbnails konten, dan tambahkan teks seperti yang ditunjukkan pada langkah 3. Atur thumbnail agar sesuai dengan latar belakang area konten, dan di sisi kanan tambahan teks seperti yang ditunjukkan pada gambar 5. Di bawah ini untuk memotong thumbnails pada area tertentu. Anda dapat mengklik 2 kali gambar tersebut dan menggunakan keempat sudut untuk memotongnya. Nomor 6, membuat kisi konten. Salah satu sarana yang paling berguna di Adobe XD adalah Anda dapat membuat kisi dari konten yang ada tanpa menggandakannya secara manual. Tekan Shift pada keyboard Anda dan pilih thumbnail, content background, dan teks. Kemudian klik tombol Speed Grid di panel properties. Ini menerjemahkan konten yang dibuat ke dalam sisi. Tarik icon hijau bagian bawah untuk membuat kisi konten vertikal. Kemudian Anda dapat mengklik 2 kali konten berulang untuk memodifikasinya. Terakhir, pilih konten dan pilih Group Grip untuk memutuskan keterkaitan di antara keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmisan, mahasiswa semester 6. Saya dari Sistem Informasi.
Di sini saya akan melanjutkan materi dari Tommy Franciscus. Di sini ada membuat isi konten. Salah satu sarana yang paling berguna di Adobe XD adalah Anda dapat mengisi konten Anda mengenakan secara manual. Tekan Shift pada keyboard Anda dan pilih thumbnail, konten, background, dan teks. Kemudian klik Revert Grid dan panel Property. Ini menerjemahkan konten yang dibuat ke dalam kisi. Trik icon hijau bagian bawah dan menggunakan kisi konten vertikal. Kemudian Anda dapat mengklik 2 kali konten berulang untuk memodifikasi terakhir. Pilih on group grid untuk memutuskan keterkaitan di antara keduanya. Slide yang baru, membuat lebih banyak halaman. Ulangi langkah yang di atas untuk membuat lebih banyak halaman dan tambahkan konten ke halaman seperti petunjuk di atas. Layout tampilan terakhir harus seperti gambar di bawah. Di sini ada mengatur beranda proyek. Sebelum mengatur hubungan antar halaman, kita perlu menetapkan beranda untuk proyek tersebut. Beranda bisa berupa halaman yang dibuat. Dalam contoh ini, kami akan menerapkan layout pertama yang kami buat sebagai beranda dengan mengklik icon home yang muncul pada bagian kiri atas artboard. Materi selanjutnya, membangun keterkaitan antar halaman. Untuk membangun antar halaman, pilih beranda, pilih panah buram di sisi kanan, menuju target yang muncul, pilih halaman berikut dan atur jenis animasi transisi. Ulangi langkah untuk menghubungkan antar halaman lain. Selanjutnya ada menciptakan interaksi. Dalam prototipe ini, konten atau blok pertama yang terdapat di beranda harus beralih menjadi konten pertama artboard. Dan konten blok kedua harus berhubungan dengan artboard kedua. Jadi, pilih konten blok pertama dan klik kanan tanda panah biru untuk menerapkan target dengan apa yang kita lakukan di langkah ke-10 dan ulangi langkah konten blok kedua. Di sini ada pratinjau prototype. Klik icon review di sebelah kanan di atas aplikasi. Ini akan menampilkan layar pantauan atau peninjauan yang memungkinkan kita dapat melihat dan mengarahkan halaman yang berbeda. Selanjutnya yang terakhir, berbagi prototipe. Lakukan sekarang. Dapat perlu membagikan dokumen kita ke anggota tim lain atau pengaku kepentingan yang belum tentu menggunakan XD. Klik pada icon share di bagian sebelah kanan atau atas aplikasi. Menu akan muncul memberikan URL yang bisa disalin dan dibagikan antara anggota tim. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.